besar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat
Itu terbukti hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami mau belajar mendengar suara Tuhan yang memulihkan kehidupan kami, yang mengubahkan setiap kami, terlebih lagi untuk memberikan kami hati. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ajarlah kami segala sesuatu. Kami siap mendengar, supaya apa yang Kau sampaikan itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Kuduskan firman, kami akan sambut firman kebenaran di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Shalom. Haleluya. Saudara percaya saudara hadir di tempat ini, saudara akan dapat sesuatu. Saya tadi waktu melihat WL Singer ya, itu luar biasa ya, sepasang kekasih melayani yang luar biasa. Jadi kalau kita pakai kehidupan kita untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Ya, sesuatu yang indah ya. Yang belum punya pasangan nanti akan diberi pasangan. Amin. Yang kedua, saya juga mengucap syukur, berterima kasih sampai hari ini kita dalam proses perintisan gereja. Ada satu anugerah yang diberikan oleh gereja GBA ini. Siapa itu saudara? Tim musik ya, lewat koordinatornya Pak Ari yang bisa memanage semuanya. Sampai saat ini kita bisa menikmati pujian dengan musik-musik ya. Itu anugerah Tuhan. Di bulan depan tema kita akan masuk kepada menjadi dampak buat setiap orang di luar sana. Dan kita harus siap-siap. Amin. Saudara dipersiapkan untuk itu. Dan kita bulan depan akan mulai bergerak. Amin saudara. Sebelum itu kita harus tahu dulu kebenarannya, supaya kita yang ada di tempat ini benar-benar bisa menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan gak butuh banyak orang untuk dia urapin, untuk dia pakai saudara. Dia butuh orang yang mau dan orang yang setia. Amin saudara. Kita akan belajar satu hal tentang hati ini ya, karena kita masuk di kemurnian hati. Saudara tahu tidak bahwa beberapa filsuf mengatakan bahwa setiap orang yang lahir itu seperti kertas putih. Siapa yang setuju? Jadi waktu kita dilahirkan, kita betul-betul polos. Kita betul-betul seperti digambarkan seperti kertas putih. Setuju enggak? Ya. Jadi waktu saudara semakin lama tumbuh, semakin dewasa, mulai anak-anak, mulai remaja, terus menjadi orang dewasa, kehidupanmu kertas itu tergantung dari di mana engkau bergaul. Ya. Kalau engkau mau jadi orang yang baik, engkau harus bergaul di lingkungan yang baik. Maka engkau menjadi orang yang baik. Kalau engkau menjadi orang yang berpendidikan, engkau harus bergaul atau kuliah atau mencari pendidikan sehingga engkau menjadi seseorang yang hebat di dalam dunia pendidikan. Ya, karaktermu mulai diubah di sana, engkau bisa menjadi orang yang berbicara dengan gaya orang berpendidikan. Kalau saudara mau jadi sesuatu yang dilihat orang penuh dengan kerohanian, saudara bisa belajar untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Maka kertas itu akan diisi ya menjadi sesuatu seperti apa yang diharapkan dengan orang tua kita. Waktu kita lahir, orang tua kita menginginkan kita menjadi apa saudara? Menjadi baik kan? Jadi orang tua cenderung mengajarkan anaknya untuk kalau bisa dikasih sekolah tinggi-tinggi. Ini menurut filsuf. Dia harus Seseorang harus dibentuk dari kertas putih ini menjadi sesuatu yang berharga. Tapi menurut Alkitab berbeda saudara. Kita akan baca ayatnya.
Kita baca di Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Ternyata Tuhan berbeda. Nah, kita akan belajar sama-sama. Ke depan kita akan tahu apa yang Tuhan maksud. Yeremia 17 ayat 9. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Dengan sungguh-sungguh kita baca firman Tuhan berkata, 3, 2, 1. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jauh berbeda. Silakan duduk saudara. Kalau seorang filsuf menggambarkan bahwa waktu kita lahir, kita seperti kertas putih, bersih, tapi Alkitab mengatakan berbeda. Bahkan di Mazmur 51 ayat yang kelima, coba kita lihat Mazmur 51 ayat kelima. Kalau yang terjemahan lama Alkitab ayat yang ke-7. Kita buka Mazmur 51. Daud tahu sekali. Dia menulis seperti ini waktu dia setelah melakukan pelanggaran, yaitu berzina. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti waktu Daud keluar, dia tahu dia dilahirkan dengan dosa. Jadi bukan kertas putih yang keluar, sudah ada benih dosa di dalamnya. Makanya kita tahu kenapa anak-anak kecil itu pintar sekali berbohong padahal gak ada yang ngajarin. Ya, karena ini Daud tahu. Begitu besar, lebih jahat lagi. Semakin dosa itu dibuahi terus, semakin jahat. Tuhan melihat di sini, hati manusia itu sungguh licik dan sungguh jahat. Karena pusat kehidupan kita sebenarnya ada di dalam hati. Coba saudara bayangkan kalau hati kita seperti itu waktu kita dilahirkan. Sesuatu yang digambarkan oleh Yeremia bahwa hati manusia itu licik dan jahat. Maka jangan kita salahkan bahwa apapun yang saudara lakukan untuk memperbaiki hidupmu, engkau bisa lebih baik tapi engkau tidak mengenali hatimu. Engkau bisa menilai kesalahan orang lain tapi engkau nggak tahu apa yang ada dalam hatimu lebih jahat. Jadi Yeremia menuliskan bahwa manusia itu jahat sekali, hatinya sangat licik sekali. Bahkan yang lebih parah digambarkan hatinya sudah membatu. Jadi Tuhan mendiagnosa masalah yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah hatinya. Ini sesuatu yang sangat sulit sekali untuk diperbaiki. Dan manusia hanya bisa memperbaiki dengan apa saudara? Melakukan sesuatu yang baik. Tapi Paulus katakan ketika aku mau lakukan sesuatu yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Disinilah Paulus mengerti bagaimana caranya dia bisa mengubah hati itu. Amin saudara. Kalau Daud tahu bahwa apa yang dia lakukan itu karena dia tahu waktu dia dikandung oleh ibunya, dia diperanakan di dalam dosa. Matius 15 ayat 19, Tuhan Yesus kasih tahu seperti ini saudara. Matius 15 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca saudara. 3, 2, 1. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini sangat berbahaya. Apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang manusia lakukan untuk memperbaiki hatinya, sia-sia saudara. Itu gak akan mungkin. Karena dari hati ini timbul sesuatu yang sangat jahat sekali. Apa itu saudara? Pikiran. Pikiran kita mulai jahat. Karena semua dikendalikan dari hati. Hati ada perasaan, perasaan ada tindakan, ada emosi. Ini yang mengakibatkan manusia ketika hatinya seperti ini dan dia tidak menyadari
bahwa hatinya begitu jahat dan licik, maka ini akan terjadi. Pikirannya selalu jahat kepada orang lain. Dia tidak mengenali dirinya sendiri, tapi dia tahu kesalahan orang lain. Ini sangat berbahaya. Banyak protes, banyak hal yang membuat kekacauan, tapi dia nggak sadar. Makanya Tuhan kasih tahu, itu balok di matamu jauh lebih besar. Tapi engkau bisa melihat selumbar di mata saudara, karena hatinya jahat. Dari sinilah timbul pembunuhan, membunuh karakter orang-orang di sekitar kita, ya, memfitnah orang-orang di sekitar kita. Saya ngerti sekali apa yang dirasakan oleh Paulus. Paulus waktu melayani dia bilang, kalau bisa lepaskan duri dalam daging. Banyak yang mengartikan ini penyakit, ya. Tapi ada juga yang mengartikan ini bukan satu penyakit, tetapi ada utusan iblis yang mencoba menghalangi pelayanannya Paulus. Paulus pun merasakan hal seperti itu. Jadi seperti duri dalam daging. Kalau hati kita jahat, dimanapun kita melayani, kita seperti duri dalam daging. Untuk orang-orang di sekitar kita yang punya hati tulus melayani Tuhan. Karena ada utusan iblis yang masuk di dalam kehidupan pelayanan yang coba menghalang-halangi kita, jangan gini, jangan gitu, sehingga kita nggak bertumbuh. Ya, jahatnya hati ini, saudara. Amin. Tapi kabar baiknya, Tuhan mau berikan hati yang baru di dalam kehidupan kita. Yesaya 36 ayat 26. Ini janji firman Tuhan. Dikatakan apa, saudara? Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa harus seperti ini? Karena hati kita sudah membatu, keras kepala, gak mau dikasih tahu. Siapapun yang membuat engkau bisa merubah semuanya itu akan sia-sia. Nggak ada satu orang pun yang bisa merubah hatimu. Engkau membutuhkan solusinya. Apa solusinya? Hati yang baru. Kalau engkau nggak punya hati itu, dimanapun engkau berada, engkau akan membawa segala sesuatu yang tidak baik. Gereja ini dipersiapkan untuk supaya kita berapapun kita di sini, kalau kita memiliki hati yang baru, dia efek pelayanan, dampak pelayanan akan berbeda. Engkau nggak akan menghakimi orang lain karena engkau nggak akan melihat kesalahan orang lain. Engkau melihat kasih Tuhan ada pada orang itu. Sehingga waktu engkau sentuh dia yang sakit, dia akan sembuh. Tidak perlu banyak berkata-kata kalau hatimu hati yang baru. Bahkan orang menyentuh jubahmu aja, orang lain bisa sembuh karena hatimu sudah diperbaharui sama Tuhan. Tuhan kan bilang seperti ini, engkau bisa melakukan jauh lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Kalau Tuhan pernah disentuh ujung juntai jubahnya aja orang sembuh, apalagi kita yang mau menerima hati yang baru, yang ditaruh di dalam kedalaman batin. Disinilah pusat pengendali hidup kita. Kalau hidupmu dipimpin dengan hati yang baru, maka kehidupanmu akan berbeda. Hidupmu gak akan sama lagi. Engkau akan rendah hati. Engkau tidak sombong. Apa yang dialami Yesus, apa yang dilakukan Yesus, itu akan terjadi dalam hidupmu karena ada hatinya yang ditaruh dalam hati kita. Ini solusi untuk kehidupan kita. Amin, saudara. Karena kita dilahirkan secara natural dengan dosa. Kalau kita nggak tahu kebenaran ini, kita akan tetap memiliki hati yang licik dan jahat. Sampai kita memutuskan untuk mau menerima hati yang baru. Caranya seperti apa? Kita harus dilahirkan kembali. Amin, saudara. Saudara harus minta hati itu.
memohon kepada Tuhan untuk diberikan hati nurani yang baru. Coba kita lihat 1 Petrus 3 mulai ayat yang ke-20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu berapa orang saudara? 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ini orang-orang yang mau mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Digambarkan seperti ini. Kita ini sekarang ada di posisi ini. Lebih dari 8 orang yang Tuhan mau kasih hatinya yang baru. Selanjutnya, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik. Jadi waktu engkau menyerahkan hidupmu untuk dilahirkan kembali, itu bukan hanya membersihkan hidupmu dari kenajisan, tetapi Ia memberikan engkau hati nurani ketika engkau memintanya. Dia akan berikan hati itu, karena ini solusi untuk kita bisa jauh lebih baik. Usaha manusia akan sia-sia, karena pusat kehidupan ada di dalam hati kita. Amin saudara. Mau nggak kita terima hati yang baru? Seberapapun kita yang ada di tempat ini, pesan ini singkat, tapi ini sangat penting sekali. Karena orang gak akan mungkin masuk ke dalam kata kasih karunia ketika hatinya jahat, hatinya penuh dengan kelicikan. Waktu saudara masuk ke dalam halaman saja, itu ada pintu gerbang yang menjaga. Orang-orang Yahudi kalau mau masuk ke dalam Yerusalem itu dijaga dengan penjaga-penjaga. Mereka harus dilihat satu persatu apakah mereka najis, apakah mereka kotor. Kalau tidak, mereka nggak boleh masuk ke dalam. Tapi kita bersyukur bahwa ketika kita percaya oleh kebenaran firman-Nya, hari ini kita memiliki hati. Waktu saudara masuk ke dalam tanah kasih karunia-Nya, di halaman saudara boleh masuk ke dalam. Ini baru berbicara halaman saudara. Belum kita masuk ke dalam ruang kudus. Kalau hatimu gak benar, engkau gak diubahkan, engkau gak akan bisa masuk. Wahyu menulis, ukur itu semua. Bagian luar jangan dibawa masuk. Jadi bagian luar itu gak dihitung. Hanya orang-orang yang bisa masuk ke tempat ruang kudus dan ruang maha kudus, itu yang diselamatkan. Jadi kalau kita melihat berapapun kita ada di tempat ini hari ini, inilah janji keselamatan itu, supaya saudara harus dilahirkan kembali. Kalau saudara merenungkan bahwa hari-hari ini hatimu jahat, hatimu licik, hatimu sombong, apapun itu, punya pikiran jahat, percabulan, perzinahan yang digambarkan oleh Yesus, itu karena hati kita jahat. Kalau kita masih ada di situ, minta bertobatlah, minta hati yang baru, supaya hati yang baru ini akan menjadi pusat pengendali hidup, dan engkau gak akan pernah jatuh. Tuhan akan terus berbicara lewat hatimu yang paling dalam. Amin saudara. Saudara mau terima itu hari ini? Sama-sama kita berdoa ya, supaya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Saudara tunduk kepala. Haleluya. Saya minta Ari boleh main keyboard satu orang. Terima kasih Bapak. Sama-sama kita saat ini kita merenungkan. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita minta hati yang baru. Kalau hari-hari ini kau melihat bahwa hidupmu terlalu jahat, hidupmu terlalu licik, engkau tahu bahwa engkau dilahirkan dari benih dosa. Untuk itu engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus menerima hati yang baru. Seperti Yeskiel menuliskan, hari ini Dia mau memberikan hati itu kepada kita. Bagi kita yang mau diselamatkan,
bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang memberikan hati itu, sehingga ke depan hidup kita sudah nggak jahat lagi, nggak licik lagi. Kita betul-betul jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Barang siapa percaya pada setiap perkataan firman ini, ia akan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, dan hatimu akan diubahkan. Terima kasih Bapak. Renungkan firman ini, minta kepada Bapak, beri aku hati, berikan aku hati untuk ubah hatiku seperti hatimu Yesus, sehingga tidak ada lagi yang jahat di dalam hidup kami, dan kami siap untuk melayani Engkau. Haleluya. Terima kasih. Jamahlah setiap hati, lahirkan kami kembali. Berdoalah, mintalah sama Bapa. Ia berkenan memberikannya kepadamu hati yang baru. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Saudara yang rindu menjadi serupa dengan Kristus, hari ini biar Tuhan menjamah dan mengganti hatimu, sehingga kebaikan, kebajikan, kemuliaan itu yang mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, kita akan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih. Ambil alih hidup kami, lahirkan kami kembali Bapa, oleh kuasa kebangkitan. Kami menerima semua dengan iman kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami terima Tuhan hati yang baru masuk di dalam batin kami yang paling dalam. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu,
saudara rindu hari ini Tuhan mau kasih hatimu yang baru. Seperti Yohanes 3 ayat 7 berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Hari ini Tuhan, biarlah hamba-Mu menjadi jembatan, supaya setiap orang yang menerima jemaat, mereka diberikan hati yang baru di dalam nama Yesus. Terima hati yang baru 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 dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Terima hati yang baru dalam nama Yesus. 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 Naikkan syukurmu dengan iman kamu percaya hari ini Dia sudah berkenan memberikan hati yang baru. Jaga hati ini dengan baik, karena hanya oleh kasih karunia Dia berkenan memberikan hatinya kepada kita semua. Pakai hati untuk engkau melayani Dia. Jadilah dampak bagi orang di luar sana. Jadilah jembatan bagi mereka semua, supaya mereka boleh menerima hati yang baru, dilahirkan kembali. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus, Kau berikan kami semua hati yang baru. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita akan terima perjamuan kudus. Saya mengundang mereka. Berkati tubuh dan anggur ini, sebab kami percaya tubuh ini adalah benar-benar makanan bagi kami, dan darah Kristus adalah benar-benar minuman bagi kami. Saat ini Engkau menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh kami, dan kami percaya untuk setiap kita yang terima hatinya, hari ini Tuhan mau memberikan sesuatu yang berharga, yaitu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Berkati tubuh, berkati darah Kristus, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sambut tubuh dan darah-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, satu
Bapak kami mengucap syukur kalau saat ini kami yang memegang tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ada di tempat mahal, kami ada di tempat kudus Tuhan. Inilah roti, inilah tubuh Kristus, tubuh yang diserahkan bagi banyak orang, tubuh yang dihancurkan, diremukkan oleh setiap kejahatan kami karena pemberontakan kami. Harusnya kami yang mendapatkan hukuman, tapi Engkau disiksa, Engkau dicambuk untuk menggantikan kami. Kami percaya saat kami memakan tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, sakit penyakit di dalam tubuh kami itu sudah dihancurkan, sudah disembuhkan, yang jahat sudah dikeluarkan. Kami bersyukur Bapa, inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah setiap kali kami makannya kami mengingat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat. Amin. Bapak kami mengucap syukur buat darah Tuhan kami Yesus Kristus. Darah yang menebus kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh masuk ke tempat ruang Maha Kudus. Kami bersyukur buat darah Kristus yang menghapus dosa kami, memperdamaikan kami dengan Bapa. Biarlah setiap kali kami minum darah Tuhan kami Yesus Kristus, kami selalu mengingat pengorbanan di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami minum darah Tuhan. Terima kasih Pak. Mari kita naikkan syukur kita, silakan duduk kembali. Haleluya. Mari naikkan doa syukur kita. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Amin.